quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama semoga kita selalu bisa dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan lisan kita ataupun semua badan kita. Menggunakan lisan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan melakukan dengan perbuatan atau seluruh badan, yaitu dengan mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semampunya untuk menjauhi dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga juga selalu tercurahkan dan membasahi bibir kita sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak segan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan sedikit membaca daripada manaqib Al-Imam Syekh Samman. Sebenarnya kita bertahan kayaknya tahu aja nama Sidin tuh, ya, kelahiran Sidin, wayah meninggal Sidin, karena rancak dibacakan. Nah, jadi ulun sedikit membedakan daripada hal itu gitu. Karena udah rancak sudah dibacakan ya Allah. Di kali ini kita akan membahas tentang apa-apa yang diwasiatkan daripada Syekh Samman Al-Madani kepada muridnya dan juga kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat membaca manaqib beliau, Allah turunkan rahmat kepada kita, dan juga berkat membaca manaqib beliau kita dijauhkan dari balanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan daripada wasiat Syekh Muhammad Samman Al-Madani, yaitu beliau menyarankan dan menganjurkan kepada kita semua untuk suhbatul fuqara wal masakin, untuk berkawan di sekitar orang-orang yang miskin dan fakir. Pemula dan selalu bersama mereka. Untuk apa? Untuk supaya kita ingat, untuk supaya kita bisa memupuk hati kita bahwasanya dunia itu fana, sehingga kita bisa mendapatkan sifat zuhud, yaitu sifat yang mengeluarkan dunia dari hatinya. Mengeluarkan dunia dari hatinya, atau bahasa kasarnya membenci akan dunia. Karena cinta dunia ini adalah hal yang sangat membahayakan kepada kita semua. Salah seorang ulama berkata, adanya muslim di dalam dunia itu biasa, tapi kalau dunia ada di dalam hati muslim, maka ia akan binasa. Jadi jangan sampai cinta dunia itu ada dalam hati kita. Tapi bukan berarti kita menjauhi akan dunia. Selama kita hidup kita perlu dunia. Tapi cukup kita angkat, kada perlu di tangan gitu. Kalau ada sebagian mengatakan di telapak tangan, kada perlu. Bahasanya cuma kada usah di anggota badan kita angkat. Artinya apa? Kada terlalu penting gitu, dunia. Intinya ada ya alhamdulillah, kada mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu wasiat daripada Al-Imam Syekh Muhammad
Saman Al-Madani. Kalau kita mengatakan cinta kepada beliau dan supaya kita mendapatkan syafaat beliau, fadilah daripada beliau, maka apa yang dinasihati, apa yang diwasiatkan beliau kepada kita, sebisa mungkin kita gawi, sebisa mungkin kita kerjakan. Semoga kita semua bisa mengerjakan apa yang dinasihati dan dianjurkan oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Syekh Muhammad Saman Al-Madani menganjurkan kepada kita semua untuk zuhud kepada Allah, zuhud kepada dunia, yaitu tidak mencintai akan dunia? Kenapa? Karena ini adalah sifat-sifat dari walinya Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kadang-kadang kita menempati bertaan sifatnya Rasulullah sedikit barang ya Allah. Banyak para ulama, bahkan Rasulullah SAW itu diceritakan zuhud, sangat zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi bahasanya butuh dunia. Pernah diceritakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtalah, pernah suatu ketika Jibril berkata kepada Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada engkau, wahai Rasulullah SAW, apakah engkau ingin jikalau aku menjadikan gunung-gunung itu menjadi zahaban, menjadi emas? Itu Jibril menyampaikan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Terserah hendak gunung yang mana apa yang dijadikan emas, ulun jadikan, ujar malaikat Jibril. Fa'ataqa sa'atan. Rasulullah sampaikan, wahai Jibril, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah. Dunia itu hanya bagi orang yang kada rumah, ya rumah, kada tempat tinggal, ya dunia tempat tinggalnya. Kada ada harta, ya hartanya cuma dunia. Intinya kada ada tujuan akhirat, kada ada tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita sebagai seorang muslim yaitu adalah akhirat. Waqad yajma'uha man la aqlalah. Nah, yang menggawi itu bertaan adalah orang yang kada bakal. Orang yang mencintai dunia, ya Rasulullah, orang yang kada bakal. Karena dunia bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dikisahkan juga ada seorang ulama yang bernama Umar, bukan ulama ya, ini khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan di zaman beliau ini, zaman Umar bin Abdul Aziz ini sangat adil. Beliau ini sangat adil dan sangat Masya Allah, sehingga di zaman beliau tuh ada yang namanya perselisihan, perkelahian, permusuhan kada. Bahkan dikatakan anjing lawan kucing pun melawan di zaman beliau, saking adilnya beliau. Nah, diceritakan ketika Sidin Hana meninggal, di akhir hidup Sidin, orang-orang pada berziarah kepada Sidin. Sedangkan Sidin ada di dalam pembaringan di ranjang. Kemudian orang-orang yang berziarah tadi bertakun. Biasanya kan kalau kita berziarah atau bersilaturahmi ke orang garing, ke orang yang sudah
ya orang geuing lah betakon ya Allah kiapa habel pian kiapa kesehatan pian pamalitas lah. Nah setelah berakun itu berataan orang-orang tadi betakon ma tawakta li auladik al-khamsata asyar. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tadi berisi anak 15 ikung ya. Wah, Masya Allah 15 ikung. Wah ini adalah kira-kira 15 ikung banyak 7 itu bisa banyak lah. Nah, ini 15 ikung. Tapi orang udah tahu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini berapa bini lah. Udah tahu bang? Satu jawab lah katanya. Intinya 15 ikung anak sirin. Napa yang akan engkau tinggalkan wahai Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anakmu yang 15 ikung tadi ketika engkau meninggalkannya? Apa yang engkau tinggalkan? Kenapa? Kenapa ditakut nikah itu? Karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kadada harta. Padahal khalifah. Padahal bahasa dikatakan seorang raja nih. Kadada hartanya. Kenapa kadada harta? Karena beliau amanah dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, amanah dengan apa yang diamanahi kepada beliau. Maka karena amanahnya tersebut, maka masyarakatnya pun tenang dan tentram, makmur dan jaya. Kada berkelahi sana sini karena amanah. Ujar. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Taraktu lahum taqwallah. Kutinggalkan kepada mereka anak-anakku itu adalah ketakwaan kepada Allah. Fa in kanu salihin fallahu yatawalla salihin. Kalau misalnya anak-anak ulun tadi itu menjadi orang yang baik, maka Allah yang akan menjamin orang-orang yang baik. Wa in kanu ghayra dzalik falam atuk lahum syai'an yasta'inuna bihi 'ala ma'siyatillah. Kalaupun kubuhan sidin anakku tadi itu, anak ulun tadi itu yang 15 orang tadi itu kada menjadi orang-orang soleh dan orang-orang yang baik, maka setidaknya ulun tidak meninggalkan harta yang mana dengan harta tersebut mereka dengan mudahnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain perantara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saking zuhudnya beliau, bahkan sidin kada hendak anak-anak sidin pun terjumus karena harta. Dah hendak yang sidin tinggalkan gasan anak sidin adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW wafat kada meninggalkan apa-apa, kada ada harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Para khulafa kada ada meninggalkan apa-apa, karena mereka adalah orang yang zuhud. Dan semoga kita berataan bisa menjadi orang-orang yang zuhud dengan usaha semampu kita untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semua mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan, mendapatkan syafaat dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani, berkat kita membaca manaqib beliau, berkat kita taat kepada apa yang dianjurkan beliau, berkat kita melakukan apa yang diwasiatkan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alin Nabi Al-Fatihah. Dale,
Nurhan bin Hashim. Ayo. Nya kan. Kepana anu. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم